Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Nah, kali ini kembali lagi di acara kita KKC. Nah, bersama saya Hasbiah Sadiki yang selaku host di sini. Kali ini saya akan membahas dan berbincang-bincang tentang seputaran budidaya ikan air tawar, yaitu jenisnya ikan lele. Nah, kali ini ditemani bintang tamu saya. Silahkan perkenalkan diri. Kenalin, nama aku Sarla Ramadanti, biasa dipanggil Sarla. Aku asli Sumeneb, tepatnya di Kepanjen. Oh iya. Asli Sumeneb. Kak Sarla ini salah satu pembudidaya ikan lele di Sumeneb ya? Iya, benar. Iya, oke. Jadi hari ini kita akan melontarkan beberapa pertanyaan untuk Kak Sarla ya. Apakah sudah siap? Insya Allah siap. Gak macam-macam kan pertanyaannya? Enggak, aman. Nah, Kak Sarla, ini kalau boleh tahu, awal merintis budidaya ikan air tawar, ikan lele ya, Kak? Iya, Ya, ini kapan kalau boleh tahu? Saya mulai usaha ini sejak pandemi COVID-19 atau biasa disebut Corona ya. Iya, Corona. Tepatnya pada tahun 2020. Kalau tanggal sih lupa ya tanggal berapa, pokoknya tepat tahun 2020. Pas pandemi. Oh, pas waktu-waktu pandemi itu Iya, ya? pas waktu pandemi. Jadi waktu pandemi Kak Sarla ini produktif untuk Iya, untuk memulai usaha. pembudidayaan. Ya. Iya, baik. Nah, kalau Kak Sarla sendiri itu kan masih awal ya, masih dapat berapa tahun ya? 2 tahun, 3 tahun, 3 tahun untuk awal pembudidayaan ini. Nah, 3 tahun berlalu ini apakah ada kesulitan bagi Kak Sarla? Kesulitannya apa kira-kira? Kesulitannya tuh ya dari cara berbudidayanya ya. Kalau nggak dibekalin dengan teknik yang apa ya, teknik yang sudah pernah dialami itu bakal sulit sih menurut saya. Soalnya kan budidaya lele ini tuh tergantung musim juga sih. Kalau musim hujan juga kena penyakit. Oh iya. Nah, di samping itu kan ikan air tawar itu banyak sekali beragam jenisnya kan, nggak salah bener. Nah, ide apa yang awalnya bisa membuat Kak Sarla kok kepikiran harus jenis ikan lele? Kan masih banyak juga temen-temennya kayak patin, nila, gurame itu kan masih banyak juga. Apa motivasinya kok bisa sampai iya, ini? jenis ikan lele Soalnya pada tahun 2020 pas masa pandemi itu saya ini dapat bantuan dari pemerintah berupa kolam yang harus dibudidayakan lele. Jadi saya kelola sampai sekarang, sampai berkembang sampai saat ini. Jadi dari sana juga untuk budidaya lele sendiri ini kan nggak perlu lahan yang luas ya. Jadi bisa di halaman rumah sendiri itu juga bisa dibuat kolam ikan lele. Intinya jenis yang paling efisien gitu ya, Iya. di lahan yang tidak terlalu luas. Itu Oh, ikan ikan lele. Iya, benar. Nah, dan ini untuk Kak Sarla pribadi ya, biasanya mengatasi atau menjaga kualitas air di kolam lele tersebut itu gimana ya caranya? Ini kan agar supaya lelenya terus prima dengan kualitas yang bagus itu. Bagaimana cara itunya? Iya, dengan mengukur airnya menggunakan alat pH air. Oh, sampai diukur pH airnya. Iya, airnya. Terus itu juga seminggu sekali itu air limbah itu harus diganti agar tidak menimbulkan bau-bau sedap gitu. Iya, Juga dikuras kolamnya. Iya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, Banyak banget ya. masih banyak lagi nih Kak. Oke, saya siap. Kalau untuk Kak Sarla sendiri ya, tantangan pribadi, tantangan terbesar lah selama ini yang dihadapi dalam budidayanya ini apa? Ini Kak Sarla kalau boleh tahu ya. Yang seperti yang saya bilang kemarin ya, itu yang seperti saya bilang tadi, itu tergantung sama musim hujan. Pada saat musim hujan itu lele ini rentan terkena penyakit. Dan juga air hujan itu kan mengandung asam ya. Jadi kayak kebanyakan pada musim hujan lele itu terkena penyakit. Oh iya. Nah, jadi pemirsa ini kan masih banyak juga pertanyaan yang belum terjawab kira-kira bagi pemirsa. Jadi tetap stay tune di acara kita hari ini
kita bakalan lanjut asik-asikan di segmen kedua. Oke. KKC, kiu kiu. Waduh, masaknya kebanyakan nih. Eits, pasti habis. Siapa sih? Pakai saus sambal Jawara. Nagih pedasnya, makanan makin nampol. Dengan perpaduan unik bawang goreng dan cabai pilihan, bikin nagih sampai ludes. Jawara, nagih pedasnya, ludes makanannya. Tubuh perlu makanan dengan kadar minyak yang pas. Untuk keluarga dan lebih cair, terbukti dengan tes organoleptik. Mudah mengalir. Sanko dikit nempel di makanan. Baik untuk tubuh kita. Pres-pres, prok-prok. Gak perlu lagi. Karena Sanko dikit nempel di makanan. 96% ibu percaya. Sanko Dikit nempel di makanan. Sanko, minyak goreng baik. Tahu kan, Indonesia kaya tradisi sambal. Dari 300-an sambal yang ada, favoritnya sambal terasi khas Sunda. Sekarang ada ABC sambal Nusantara, sambal terasi khas Sunda yang seotentik sambal rumahan. Otentik tekstur, aroma, dan rasanya pas untuk menemani makanan Sunda seperti ayam goreng. Penasaran kan? Hayu dicobain. Halo bro. Masuk. Wih, sambal goreng nih. Buatan ibumu nih? Bikin sendirilah, gampang bro. Bawang merah, bawang putih dan tomat dihaluskan. Tumis hingga harum, masukkan 1 gelas air. Masukkan 1 saset desaku bubuk sambal goreng, tambahkan kentang goreng dan bahan lainnya. Sejak ada desaku, aku bisa bikin sambal goreng. Jangan lupa baca cara masaknya. Laras hati berkelana, iris janji menyuli bisikan. Bisikan memacu rasa. Kamulah satu-satunya yang ternyata mengerti aku. Hidupkan cerita rasa ini, teh kotak satu-satunya. Segala rasa yang kau hadirkan untukku tak terisak dulu, kini hidupkan rasaku. Teh kotak satu-satunya yang ternyata mengerti aku. Hidupkan cerita rasa ini, teh kotak satu-satunya. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di segmen kedua kali ini, tetap di acara KKC. Kiu kiu. Iya. Jadi kita bakalan melontarkan banyak pertanyaan yang bermanfaat ya. Dan mungkin ini bisa jadi tips and trick buat kalian. Mungkin yang kiranya penting dan bisa dicatat, boleh dicatat kok buat pemirsa semua. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak Sarla. Apa nih? Bagaimana cara Anda mencegah penyakit pada ikan lele? Pasti kan ada kan ya, lika-liku, penyakit, nah ya. Caranya tuh ya, aku tuh menggunakan obat herbal atau obat khusus untuk ikan lele. Obat khusus ikan lele tuh kayak, seingat aku namanya ya Infrolox. Infrolox. Kalau untuk obat herbalnya itu bisa menggunakan daun pepaya, kunyit, atau mengkudu. Itu untuk mengobati perut ikan. Untuk mengobati perut ikan yang kembung gitu ya? Oh iya. Nah, kalau biasanya Kak Sarla ini, pada umumnya biasanya budidaya lele ini kan kurang ramah dengan lingkungan kan ya? Biasanya yang bermunculan bau, limbahnya kemana-mana. Nah, Kak Sarla sendiri ini gimana untuk mengatasi, cara untuk mengatasi agar tidak mencemari lingkungan lah istilahnya ya?
Ya itu kolamnya harus bersih, higienis juga. Yang seperti saya bilang tadi, air kolamnya itu harus dibuang 1 Perawatannya minggu harus sekali. sering ya, Nah, terus juga harus ada sumur resapan biar air limbahnya tuh nggak mengalir ke halaman-halaman rumah. Jadi mengalirnya harus ke sumur ada resapan. iya sumur resapannya sendiri Ya, ya. sumur resapan sendiri. Bener. Soalnya biasanya kan budidaya lele ini meresahkan juga kan. Baunya Apalagi itu ya. iya. Tapi kalau diganti seminggu sekali tuh nggak akan bau. Oh, iya. Nah, untuk jenis pakan nih Kak Sarla. Untuk jenis pakan, biasanya Kak Sarla ini menggunakan pakan apa? Apakah ada pakan alternatifnya atau gimana biasanya? Kak Sarla? Biasanya tuh aku gunain pakan pelet. Ada itu pelet Pelet. khusus lele. Belinya waktu itu di mana ya? Di luar kota pokoknya. Nah kalau semisal belum datang nih, sudah kehabisan pakan tapi belum datang, biasanya saya pakai pakan alternatif seperti dedak jagung itu yang sudah diformulasi. Difermentasi. Oh iya benar-benar. Berarti dedak jagung, ya Kak? Iya, dedak. Dedak jagung yang udah difermentasi bisa jadi pakan alternatif. Nah, bisa terapin nih di rumah teman-teman buat pakan alternatif. Nah, kalau Kak Sarla, ini untuk strategi pemasarannya. Nah, untuk biasanya kita udah budidaya, ada panennya juga kan. Nah, ada ini panennya pasti. untuk strategi pemasaran biasanya gimana nih Kak Sarla? Biasanya tuh aku lewat media sosial. Kan sekarang semuanya menggunakan media Iya. sosial kan ya. Iya benar Nah, juga. aku tuh bisa naruh di Grab, Gojek atau OTW di sini juga ada. Bisa juga dengan melalui status WhatsApp. Nah, kebetulan usaha lele aku ini sudah masuk di Google Maps. Jadi lebih gampang dicari. Ada di Google Maps. Jadi tinggal cari ketik lele gitu sudah muncul. Lele Meranggi. Lele Meranggi namanya, iya. Jadi teman-teman bisa langsung search ya, lele Meranggi. Barangkali teman-teman ada yang butuh lele, itu bisa langsung hubungi ke sana. Nah, sedangkan Kak Sarla sendiri ini, apakah Kak Sarla ini juga punya pelanggan tetap, istilahnya langganannya Kak Sarla gitu? Kalau pelanggan tetap ya ada sih ya. Itu Iya. kan kalau budidaya lelenya kan ada seperti pedagang kaki lima yang lalapan atau warung makan, itu juga biasanya pelanggan tetapnya saya. Gitu. Pelanggan tetapnya Kak Sarla, Pelanggan bener. tetap. Jadi ya disetorkan ke itu. Iya benar, target pasarnya itu biasanya orang-orang penjual lalapan itu ya. Nah, untuk selama ini ya Kak Sarla, dari waktu 2020, pencapaian terbesar untuk budidaya lele Kak Sarla sendiri apa? Mungkin hal yang membanggakan? Membanggakan Iya. buat aku ya. Atau pencapaian terbesarnya Pencapaian gitu. terbesar itu ya budidaya lelenya saya itu semakin besar. Terus jadi karena semakin besar jadi pernah menjadi tempat studi banding bagi Dinas Perikanan Pandaan. Oh, Juga Pandaan? Pandaan. Kota dari ini ya, Pandaan. Wah. Kalau nggak salah Pasuruan ya. Pasuruan, Pandaan. Terus juga sehingga menjadi tempat itu apa sih KKN Untak Universitas 17 Agustus iya. juga tempat PKL Unija. Jadi juga saya tuh punya itu inovasi baru itu Let's Go namanya. Let's go. Singkatannya tuh lele bumbu siap goreng. Jadi tinggal goreng aja yang beli gitu. Biar lebih praktis gitu ya. Lebih praktis. Iya. Nah, kalau Kak Sarla ini langkah-langkah yang diambil untuk menjaga inovasi dalam budaya lelenya ini gimana nih? Biar intinya nggak ketinggalan zaman. Ya. Aku sendiri ya, terus melakukan riset dan pengembangan, terus mengikuti tren pasar, terus menjaga sistem manajemen yang baik, serta mengikuti perkembangan teknologi dan bisa beradaptasi bagi semuanya. Benar. Sekarang teknologi semakin canggih kan, jadi kita nggak harus boleh, mengikuti. Iya, kita nggak boleh stuck di situ aja. Kalau stuck di situ juga bakalan ketinggalan banget kan ya. Apalagi sekarang bisa dimanfaatkan teknologi. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya. Gimana?
Mungkin bisa di segmen 3. Oke. Jadi untuk teman-teman tetap stay tune di sini. Kita bakalan ngasih informasi yang bermanfaat seputaran budaya lele pada hari ini. Untuk tetap stay tune di acara KKC. Yah, nggak jadi makan di luar deh. Gak bisa belanja juga. Masak aja yuk. Dimasak apa ya, Bu? Dibangunin aja. Hanya dengan sentuhan bango yang terbuat dari malika dan bahan alami berkualitas. Jadikan masakan sederhana lebih istimewa. Gimana? Nambah dong, Bu. Karena rasa tak pernah bohong. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Tahu kan, Indonesia kaya tradisi sambal. Dari 300-an sambal yang ada, favoritnya sambal terasi khas Sunda. Sekarang ada ABC sambal Nusantara, sambal terasi khas Sunda yang seotentik sambal rumahan. Otentik tekstur, aroma, dan rasanya pas untuk menemani makanan Sunda seperti ayam goreng. Penasaran kan? Hayu dicobain. Sambal goreng nih. Buatan ibumu nih. Bikin sendirilah, gampang bro. Bawang merah, bawang putih dan tomat dihaluskan. Tumis hingga harum, masukkan 1 gelas air. Masukkan 1 saset desaku bubuk sambal goreng, tambahkan kentang goreng dan bahan lainnya. Sejak ada desaku, aku bisa bikin sambal goreng. Jangan lupa baca cara masaknya. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Hasbi Sadiki masih di acara KKC. Jadi kali ini kita masuk ke segmen 3. Masih banyak informasi yang akan kita gali, jadi simak baik-baik ya teman-teman. Nah, Kak Sarla. Apa nih? Kalau menurut Kak Sarla ini ya, seberapa pentingnya teknologi yang berpengaruh untuk budidaya ikan lele ini? Iya. Sangat berpengaruh ya teknologi itu bagi budidaya lele ini, karena tanpa teknologi kan saya gak akan tahu gimana cara mengelola budidaya lele, terus tidak dapat ide-ide inovasi dari teknologi itu sangat berpengaruh. Terus juga kan dari teknologi itu bisa kita memasarkan hasil panen kita lewat media sosial atau apa. Jadi yang menurut saya sangat berpengaruh sih teknologi itu. Emang kalau menurut saya juga hal teknologi ini juga sangat berpengaruh juga kan ya. Intinya mulai dari mencari info dan sampai ke pemasaran. Ini beneran berperan penting kan ya teknologi ini. Benar sekali. Nah, menurut Kak Sarla sendiri ini, peluang ke depannya untuk budidaya ikan lele sendiri gimana nih? Peluangnya tuh yang saya lihat tuh saya bisa buka rumah makan sendiri kayak lalapan gitu kan. Terus
Dan lagi kan saya sudah punya inovasi yang Let's Go itu. Jadi kan bisa dijadikan peluang tuh untuk kedepannya, bisa dipasarkan kemana saja. Ya gitu buat lalapan kayak pedagang kaki lima. Oh, jadi Kak Sarla melihat potensi di sana Ya kan? potensi di sana tuh banyak sih. Masuk akal. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, nah Kak Sarla ini kan pasti punya mitra atau kolaborasi gitu kan ya, dengan komunitas peternak lele lokal, benar Kak Sarla? Benar. Itu gimana? Bisa mungkin diceritain sedikit? Itu kan awalnya kan saya baru nih buka usahanya. Terus ya saya mencari informasi-informasi dari petani-petani yang sudah lama berbudidaya lele. Dan saya ajak bekerja sama, dan kebetulan saat ini petani lokal itu menjual lelenya ke saya. Jadi saya tampung semua lele. Kebetulan kan memasarkannya di area kota dan saya kehabisan stok. Jadi ya dari petani lokal ditampung di saya, terus saya jual kembali gitu. Dan yang tadi yang bekerja sama di Lenteng itu loh. Nah, itu kan kolaborasi dengan petani-petani lokal. Jadi membuka usaha baru di sana. Bermitra gitu ya? Bermitra, benar. Nah, untuk kalau boleh tahu ya Kak Sarla, lokasi kolam atau budidaya lele milik Kak Sarla ini sudah ada berapa tempat nih kalau boleh tahu? Kebetulan saya mempunyai 4 lokasi ya. Yang pertama itu di rumah saya sendiri, yang kedua di Kelurahan Kepanjen, yang ketiga itu ada di Kebun Agung, dan yang keempat itu di Lenteng yang berkolaborasi dengan petani lapisan. Ada 4, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, jadi kalau boleh tahu ini teman-teman nanti bisa beli atau mungkin pengen lelenya Kak Sarla ini bisa berkunjung ke rumah saya, bisa? Langsung ke rumahnya Kak Sarla ya? Iya, tepatnya bisa di Jalan Merangi Gang 2 Kepanjen. Merangi Gang 2 Kepanjen. Boleh dicatat teman-teman. Mau nomor telepon juga sekalian? Boleh, nanti kita akan cantumkan nomor teleponnya. Nah, ini pertanyaan selanjutnya Kak Sarla. Bagi Kak Sarla, ini saran untuk mereka yang tertarik dengan budidaya ikan lele. Ini gimana nih sarannya? Sarannya tuh ya, bekali dengan ilmu teknik budidaya lele terlebih dahulu. Karena sangat sulit sih menurut saya. Dan juga jangan ragu untuk mulai usaha budidaya lele. Karena kalau punya ide doang tapi nggak maju-maju kan nggak kira berjalan itu ya. Kalau nggak ada eksekusinya ya. Jadi kan harus bergerak. Oke. Nah, jadi mungkin cukup untuk sekian teman-teman. Ngobrol kita mungkin hal-hal yang bermanfaat hari ini bisa diambil dan dicatat untuk teman-teman. Kalau pengen tanya-tanya seputaran lele bisa langsung ke Kak Sarla aja, oke? Terima kasih, sekian untuk bincang-bincang hari ini di acara kita KKC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.